Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penjaga misterius aula. Suara Hugan perlahan menghilang dari lembah gunung. Namun, tidak ada sedikitpun gerakan dari kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu. Seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Meskipun ia melihat tidak ada jawaban atas perkataannya, Hugan juga tidak berbicara lagi. Dia mempertahankan postur tubuhnya dengan menangkupkan kedua tangannya saat dia menunggu dengan tenang. Di belakang Hugan, Xiao Yan dan yang lainnya saling berhadapan setelah melihat adegan ini. Bahkan Hu Jia, yang memiliki karakter durhaka, juga dengan bijaksana tutup mulut. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, tapi dia tahu bahwa dengan status Hugan di Akademi Luar Akademi Jianan, hampir tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, dia sekarang sopan di depan dua sosok manusia berjubah abu-abu ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya dua sosok manusia berjubah abu-abu yang menjaga Book Collection Hall ini. Dia mungkin melanggar hukum, tapi dia bukan orang bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia provokasi dan siapa yang tidak bisa. Dalam kesunyian, jari di bawah lengan Xiao yang tiba-tiba mengusap cincin kuno yang gelap dan hitam itu dengan lembut. Alisnya yang terkulai tidak bisa membantu, tetapi menyatu. Ini karena dia telah menemukan bahwa sejak dua orang misterius berjubah abu-abu muncul lebih awal, benang yang mewakili hubungan antara Yao Lao dan dirinya sendiri telah benar-benar menghilang. Situasi seperti ini adalah yang pertama sejak dia berhubungan dengan Yao Lao. Hubungan semacam ini terjadi di antara kedua belah pihak. Namun, Xiao Yan tidak mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan tersebut. Dalam kasus itu, jelas bahwa Yao Lao lah yang mengambil inisiatif untuk memotongnya. Yao Lao tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia melihat kedua orang berjubah abu-abu di paviliun saat dia menghembuskan napas dengan tenang di dalam hatinya. Dengan bisa menyebabkan Yao Lao menjadi cukup takut untuk memutuskan semua koneksi, kedua orang ini memang menakutkan. Ini layak menjadi Akademi Jianan, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Suasana tenang di lembah pegunungan berlanjut selama hampir 10 menit sebelum jubah dua sosok manusia berjubah abu-abu yang duduk bersila di pintu masuk utama aula bergerak sedikit. Segera, dua pasang mata yang tenang, tua, seperti mata, mirip dengan seorang biku tua, sedikit terangkat. Mereka dengan acuh tak acuh menyapu Hugan dan yang lainnya satu persatu sebelum akhirnya dan tiba-tiba berhenti di tubuh Xiao Yan. Jubah abu-abu mereka sedikit gemetar dan ada seruan serak lembut yang dipancarkan dengan tenang, api surgawi. Suara lembut itu perlahan bergema melalui lembah pegunungan yang tenang, dan juga dengan jelas memasuki telinga Xiao Yan dan yang lainnya. Bolehkah saya tahu siapa nama teman muda ini? Tatapan salah satu pria berjubah abu-abu tetap tertuju pada Xiao Yan. Ada perubahan yang terakumulasi dengan waktu yang merembes keluar dari dalam suaranya yang serak. Mendengar bahwa orang berjubah abu-abu benar-benar menyingkirkan Hugan dan menanyai Xiao Yan sebagai gantinya, semua orang di lembah itu terkejut. Segera, mereka menoleh dan menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Dari sikap hormat yang digunakan Hugan untuk memperlakukan kedua pria berjubah abu-abu itu, jelas bahwa kedua orang ini memiliki posisi yang luar biasa di dalam akademi. Namun, Xiao Yan mampu membuat mereka berdua sedikit tertarik padanya. Perlakuan semacam ini menyebabkan Hu Jia dan yang lainnya diam-diam iri. Xiao Yan juga terkejut dengan pertanyaan orang berjubah abu-abu itu. Dia segera dan buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia berbicara dengan hormat. Anak kecil ini, Xiao Yan, menyapa kedua sesepuh. Apinya cenderung ke arah warna kehijauan. Nyala api itu seperti teratai dan gunung berapi.
Jika diriku yang dulu tidak salah, api surgawi yang dikendalikan teman muda itu seharusnya adalah api inti teratai hijau yang berada di peringkat ke-19 di peringkat api surgawi. Suara tua itu bergema di samping telinga Xiaoyan, menyebabkan hatinya yang tenang tiba-tiba menegang. Ada ketakutan tambahan di matanya saat dia melihat dua orang berjubah abu-abu itu. Orang misterius berjubah abu-abu ini adalah orang pertama yang berhasil melihat melalui detail yang tepat dari apinya bahkan sebelum dia menunjukkan api inti teratai hijau. Orang ini benar-benar menakutkan. Tenggorokan Xiao yang sedikit berguling saat dia mengangguk sedikit. Tatapannya melirik ke Sun Er dan orang lain di sekitarnya sebelum dia menyadari bahwa mereka seolah-olah tidak mendengar kata-kata yang diucapkan orang berjubah abu-abu tadi. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Hatinya langsung mengerti dan tiba-tiba. Ini sepertinya tipuan dari dua orang misterius berjubah abu-abu. Mampu mengendalikan api surgawi pada usia seperti itu, sungguh sangat berbakat. Orang berjubah abu-abu di sisi kiri dengan lembut mendesah. Ada kekaguman dalam suaranya. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hugan dan berkata dengan suara serak, 5 besar kali ini jauh lebih baik dari 5 sebelumnya. Hugan menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum ketika dia berkata, karena itu masalahnya, bisakah saya meminta kedua sesepuh untuk membuka Space Lock? Space Lock? Nama asing itu menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menjadi kosong. Xiaoyan gege, lihat tempat di depan wakil kepala sekolah Hugan. Suara lembut Sun Er tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan melihat-lihat. Awalnya, masih ada keraguan di wajahnya. Sesaat kemudian, keraguan itu berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi muram. Mata Xiaoyan menatap tajam ke tempat sekitar setengah meter di depan Hugan. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa jika dia mengamati ruang di sana dengan cermat, seseorang akan benar-benar dapat menemukan lipatan yang sangat dangkal. Lipatan ini tersembunyi di udara dan sangat sulit ditemukan. Tatapan Xiaoyan mengikuti gerakan lipatan yang muncul dan menghilang sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa lipatan ruang ini hampir menjadi sesuatu seperti dinding, melindungi seluruh aula koleksi buku di belakangnya. Ini adalah Space Lock. Simpul cermin yang sangat kuat yang hanya bisa dimiliki oleh Douzon yang kuat. Space Lock ini ditinggalkan oleh pendahulu akademi beberapa ratus tahun yang lalu. Jika kita tidak memiliki dua sesepuh di dalam untuk menggunakan metode khusus untuk membukanya, bahkan Douzon yang kuat tidak akan bisa menerobos masuk. Hugan, yang berada di depan, tampaknya memahami dengan jelas kehilangan yang dirasakan Xiaoyan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan menjelaskan. Xiaoyan dan yang lainnya menganggukkan kepala karena pemahaman yang tiba-tiba. Namun, hati mereka sedikit terkejut. Simpul cermin yang bahkan Douzon yang kuat pun tidak bisa dipatahkan. Ini terlalu menakutkan. Dua orang berjubah abu-abu di luar paviliun perlahan-lahan mengulurkan tangan mereka yang keriput dari dalam lengan baju mereka. Segera, mereka mulai menggunakan jari dan telapak tangan mereka untuk perlahan-lahan membentuk segel tangan. Saat segel dibentuk oleh tangan mereka, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada dua riak yang sangat kuat dan tak berbentuk yang dipancarkan dari telapak tangan mereka, seperti gelombang. Riak tak berbentuk berangsur-angsur menghilang dan akhirnya bersentuhan dengan lipatan itu di angkasa. Ketika keduanya bersentuhan, ruang di depan Xiaoyan dan yang lainnya segera menjadi seperti cermin yang tampaknya dibentuk oleh air saat lingkaran riak berulang kali muncul. Sesaat kemudian, riak itu berhenti dan sesuatu seperti pintu perlahan-lahan ditarik terbuka oleh tangan besar yang tak berbentuk. "Ayo pergi." Hugan melambaikan tangannya saat melihat pintu masuk ke ruang ini. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan masuk. Di belakangnya, Xiaoyan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka dengan hati-hati berjalan ke dalam kusen pintu yang tak berbentuk ini.
Setelah mengambil satu langkah melalui pintu tak berbentuk, Xiao Yan menyadari bahwa pemandangan di depannya menjadi jauh lebih cerah. Matanya, yang biasa dia lihat ke paviliun juga menjadi sedikit lebih jelas. Mereka benar-benar telah memasuki ruang terkunci ini. Kami telah merepotkan kedua sesepuh. Hu Gan tersenyum dan berkata kepada dua orang berjubah abu-abu yang duduk bersila di luar aula. Itu hanyalah tugas kita. Dua sosok manusia misterius yang dibungkus jubah abu-abu bahkan tidak menggerakkan tubuh mereka saat suara serak pelan terdengar. Kalian semua bisa masuk ke Book Collection Hall sekarang. Ingat, apapun yang ingin Anda peroleh, Anda tidak dapat memaksa dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Itu karena ada lapisan energi yang ditambahkan ke semua yang ada di sini. Jika tangan Anda mampu menembus lapisan energi tanpa hambatan apapun, Anda dapat mengambil benda di dalamnya. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak yang dapat Anda ambil, Anda hanya dapat membawa salah satunya dari Book Collection Hall. Jangan serakah. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya, seperti jika Anda mencoba mengambil air dengan keranjang bambu. TL, Bambo Basket contoh toples cookie untuk budaya barat. Jika Anda tidak dapat melewati lapisan energi, maka Anda harus menyerah. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat menghancurkannya. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang memasuki Book Collection Hall setiap tahun yang akhirnya kembali dengan tangan kosong. Karena itu, serahkan segalanya pada takdir. Jangan mencoba untuk mengambil paksa hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Hu Gan menunjuk ke Book Collection Hall dengan jarinya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk saat mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum akhirnya dan perlahan mengangkat kaki mereka dan berjalan menuju Book Collection Hall. Hanya suara langkah kaki yang terdengar di lembah pegunungan yang sunyi. Xiao Yan dan Sun Er berjalan di belakang kelompok. Beberapa dari mereka melewati rerumputan di depan paviliun. Mereka akhirnya melangkah ke tangga bebatuan hijau yang telah rusak oleh waktu hingga penuh dengan lubang. Ada lapisan hijau yang menutupi tangga batu. Ketika seseorang menginjaknya, orang akan merasa agak licin. Namun, untungnya itu tidak menimbulkan banyak halangan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Mereka mengikuti tangga batu hijau dan berjalan beberapa saat sebelum tiba di depan Book Collection Hall. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat papan nama horizontal kuno, perasaan sepi menyebar darinya, berlama-lama di hati semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Batuk. Batuk serak tiba-tiba terdengar, membangunkan mereka berlima dari keadaan linglung. Mereka berlima kosong sebelum mereka buru-buru dan segera mengalihkan pandangan mereka dari papan nama horizontal. Papan nama horizontal yang aneh. Ini sebenarnya memiliki kekuatan iblis untuk menarik pikiran orang. Mengapa setiap bagian dari Book Collection Hall dipenuhi dengan aura misterius ini? Xiao Yan menunduk dan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Masuklah. Pintu hanya akan terbuka selama 1 jam. Setelah 1 jam, Anda harus keluar terlepas dari apakah Anda telah memperoleh sesuatu atau tidak. Lengan baju orang berjubah abu-abu di sebelah kiri mereka berlima tertiup angin sampai berkibar. Pintu utama yang tertutup rapat segera mengeluarkan suara berderit saat dibuka perlahan, menampakkan terowongan gelap di belakang. Saat pintu utama dibuka, aura kuno dan suram menerkam ke arah mereka. Itu menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru memperketat pertahanan pikiran mereka, tidak berani memikirkan hal lain sedikit pun. Hu Jia, yang memimpin mereka menghirup udara dalam-dalam dan berinisiatif untuk masuk ke Book Collection Hall. Di belakangnya, Bai Shan dan Wu Hao ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dari dekat. Ayo pergi, Xiao Yan gege. Sun Er menarik tangan Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum sambil menatap Hu Jia dan dua lainnya,
yang telah menghilang di terowongan hitam. Iya. Hati-hati. Xiao Yan mengangguk. Sudut matanya melewati dua sosok manusia misterius berjubah abu-abu di sampingnya. Dia segera menarik Sun Er dan berjalan ke Book Collection Hall. Akhirnya, mereka menghilang diam-diam karena langkah kaki lembut mereka. Setelah mereka berlima memasuki Book Collection Hall, pintu utama, yang terbuka, mulai berderit saat ditutup perlahan. Akhirnya mereka ditutup rapat. Saat dia sekali lagi melihat pintu utama yang tertutup rapat, Hugan mendesah lembut dan berkata sambil tersenyum, semoga teman-teman kecil ini dapat menemukan hal-hal yang mereka sukai. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk bisa masuk ke Book Collection Hall di Akademi Jianan. Mereka tidak boleh menyia-nyiakannya. Silakan pergi ke Lavisly Festiles of Famous Rich Kids.